Udah nanti kapan lagi? Tanah Nabire masih besar, dia mau berapa hektar? Saya hari ini jawab ada di Nabire sekarang. Jadi buat Bapak Ketua dengan para gembala, besok bisa bangun fondasi. Risiko apapun yang terjadi itu risiko saya. Saya siap ambil risiko sebelum maut terjemput saya. Karena tadi Bapak Ketua Wilayah bilang Markus Yohanes belum bikin sejarah, ada nama. Saya juga ingin bikin sejarah, pasal nama juga ada. Begitu, ya. Dan kepada anak gembala, mungkin saya mau pesan, dahulukan Tuhan dalam segala hal supaya Tuhan memperhatikan. Sebab kalau tidak dahulukan Tuhan, nanti Tuhan masa bodoh. Itu untuk Bapak Gembala. Sedangkan Ibu Gembala yang adalah pendamping, Gembala bisa maju karena istri. Gembala bisa rapi karena istri. Gembala bisa indah karena istri. Kepada istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana Sarah tunduk sama Abraham. Dan Sarah memanggil Abraham adalah Tuhan. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Amin. Selamat sore buat kita sekalian. Peletakan batu pertama Gereja Betel Indonesia GBI Jemaat Eklesia Kampung Kimi. Kalau kita bisa hadir semua di saat sore hari ini, itu semua karena berkat. Peletakan batu pertama Gereja Betel Indonesia Jemaat Eklesia Kampung Kimi pada Senin tanggal 22 Mei 2023 tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur dilaksanakan melalui ibadah singkat yang dipimpin oleh Ketua Badan Pengurus Wilayah Kabupaten Nabire, BPW Gereja Betel Indonesia GBI Pendeta Otis Munei Esos MSI yang terambil dalam Hagai 2 ayat 15 hingga 19 dengan tema Pembangunan Bait Suci Mendatangkan Berkat. Dalam sambutannya, Pendeta Otis Munei Esos MSI selaku Ketua Badan Pengurus Wilayah Kabupaten Nabire BPW menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga acara peletakan batu pertama dapat terlaksana dengan baik. 15 bahwa ketika batu-batu satu-satu tersusun untuk pembangunan bait Tuhan, maka Tuhan akan ikut campur tangan dalam pembangunan ini sampai dengan selesai. Bahkan semua pohon-pohon akan Tuhan hasilkan untuk memberkati pembangunan ini. Baik Bapak Ibu, di hadapan sidang jemaat Tuhan dan di hadapan Tuhan, hari ini saya selaku Ketua Badan Pengurus Wilayah Gereja Betel Indonesia Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, meletakkan batu pertama pembangunan gedung gereja GBI Eklesia Kimi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika kita mulai dengan iman, maka Tuhan akan menolong dan apa yang kami bisa lakukan dan apa yang sudah tidak bisa kami lakukan, biarlah Tuhan yang akan melakukannya. Ungkap Ketua BPW Pendeta Otis Munei Esos MSI. Ibadah tersebut dilaksanakan di halaman gereja yang akan dibangun dan dilanjutkan dengan peletakan batu pertama oleh Pendeta Otis Munei Esos MSI yang turut hadir serta menyaksikan memenuhi undangan, yaitu Pendeta P. Mandiwa Gembala GBI Shalom Waroki, Pendeta W.L. Matahar Gembala GBI Kalvari Sanoba, Pendeta Madya Frendi Sumilat Gembala GBI Emmaus Kalibobo, Pendeta Madya Sylvester Raiki GBI Solafide Samabusa, Pendeta Dance Hao Gembala GBI Makedonia Waharia, Pendeta Moses Emsen Gembala GBI Samabusa, pengurus BMASW yang mewakili Sekretaris 2 Bapak Daniel Hao. Dalam sambutannya, Pendeta Otis Munei Esos MSI selaku Ketua Badan Pengurus Wilayah Kabupaten Nabire BPW berharap Jemaat Eklesia Kampung Kimi kiranya dapat menjadi garam dan terang dunia. Ia juga berharap dengan dibangunnya gedung gereja yang baru nanti GBI Eklesia dapat menjadi pembinaan iman dan ketakwaan bagi jemaat.
Di dalam sambutan penasehat Jemaat Eklesia Kampung Kimi dan sebagai penasehat di dalam Badan Organisasi BMA-SW Sukuwate, Bapak Daniel Mandiwah mengatakan, kalau tidak sekarang kapan lagi tanah Nabire masih luas untuk kita membangun rumah Tuhan. Dan untuk membangun rumah Tuhan, berapa hektar saya siap. Dan sebagai penasehat di dalam Jemaat Eklesia dan BMSW, apapun resikonya, gereja ini saya akan membangunnya karena saya berpegang kepada khotbah. Bapak Pendeta Otis Munai Estos MSI mengatakan, murid Tuhan Yesus membuat sejarah dengan mewartakan Injil dan membangun bait Allah. Maka saya juga ingin seperti mereka, dan pesan khusus dari saya buat anak gembala Jemaat Eklesia Kampung Kimi, dahulukan Tuhan dalam segala hal supaya Tuhan memperhatikan segala kekurangan kita. Kalau kita tidak mendahulukan Tuhan, maka Tuhan akan masa bodoh dengan kehidupan kita. Demikian dari kami Lensa Papua Tengah melaporkan.